Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aida Juniati, mahasiswa Universitas Indonesia Al-Ulum, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Indonesia Karawang, kelas BPI Maka. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi-materi mata kuliah bersama pendidikan Islam. Mari kita bahas. Yang pertama, ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan progresif untuk melakukan transparansi pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam Islam tidak membedakan antara etika, ras, dan lain sebagainya dalam pendidikan. Nah, manusia semuanya itu adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu. Pendidikan multikultural seharusnya memfasilitasi proses belajar mengajar. Yang kedua, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun diantaranya: yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagai dengan potensi lainnya. Dua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasi atau pekerjaannya. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Dan yang terakhir, yaitu menyiapkan seseorang dari segi kesempatannya. Yang ketiga, pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidikkan akal dan jiwa hingga batas yang memungkinkan anak didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, Muhammad Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatannya, yaitu diantaranya ada tingkatan dasar, tingkatan menengah, dan pendidikan tinggi. Ada dua aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan menurut Muhammad Abduh. Diantaranya ada metode dalam bentuk mikro dan metodologi dalam bentuk makro. Nah, beberapa kontribusi pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh dalam pengembangannya yaitu teori pendidikan Islam. Diantaranya ada purifikasi, reformasi, pendidikan, formulasi, dan penyatuan ilmu ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau mendirikan Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan Hindia untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Ide yang dikemukakan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membawa perkembangan dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan yang awalnya bersifat pesantren menjadi sistem klasikal, di mana pada sistem klasikal ini dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Yang kelima, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau memiliki 7 pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama, pandangan terhadap ilmu dan agama itu signifikan. Kemudian,
Pemikiran adalah upaya untuk memanusiakan manusia secara utuh sehingga manusia bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya segala perintahnya. Nah, sehingga pantas mendapatkan predikat makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari manusia. Yang kedua, pemikiran pendidikan mendasar pada nilai dan moral serta etika. Yang ketiga, menekankan guru sebagai subjek. Artinya, untuk mentransfer ilmu itu menekankan kepada murid itu sebagai subjek. Yang keempat, proses evaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai, tetapi beliau menggunakan pengamatan melalui tingkah laku siswa itu sendiri. Yang kelima, sistem pendidikan yang berdasarkan kepada Al-Quran. Yang keenam, konsistensi dalam menginternalisasikan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketujuh, konsisten mengacu pada rujukan Al-Quran dan Al-Hadis dan cenderung mengacu kepada mazhab Syafi'i. Yang keenam itu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Nah, Persis ini merupakan salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf, Komarudin, dan Abdurrahman. Nah, kemudian Persis ini merupakan suatu organisasi persatuan yang memiliki semboyan, yang dimana semboyan itu berbunyi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, kekufuran, syirik. Dan berdirinya Persis ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dan ketertutupan pintu ijtihad. Nah, peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar, misalnya dalam bidang pendidikan. Ialah dengan menyelenggarakannya kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Kemudian dalam perkembangannya, Persis ini mengkoordinasi persatuan-persatuan dan lembaga-lembaga pendidikan yang terbesar di cabang-cabang Persis. Yang selanjutnya yaitu perkembangannya dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat Islam, diantaranya dari mulai bidang pendidikan dan bidang haji, zakat, sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain sebagainya.